Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Ahmad Fauzan dari kelas B Ekonomi di jurusan Manajemen. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu di mata kuliah Manajemen Operasional, itu dengan perusahaan saya, yaitu PT Piano Indorasa. Pertama, di sejarah produk. Pada tahun 2010, PT Piano Indorasa didirikan oleh Revan Ahmad Fauzan, yaitu saya sendiri, yang berlokasi di Cililitan, Jakarta Timur. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PT Piano Indorasa selalu menggunakan kacang tanah organik berkualitas dan memprosesnya dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan produk kacang kulit organik yang berkualitas. Awalnya produk kacang organik ini hanya menjual di rumah saja dengan merek Piano, tapi sesuai perkembangannya kacang Piano ini banyak diminati konsumen, dan seiring berjalannya waktu, kacang Piano berubah menjadi perusahaan besar dan berubah nama menjadi PT Piano Indorasa. Setelah produk dikembangkan sesuai dengan permintaan konsumen, mulai dari bahan kacang kulit organik yang beraneka ragam sampai pada berbagai rasa yang diracik sedemikian rupa sehingga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Yang kedua ada deskripsi produk. Deskripsi produk ini yaitu Piano kacang tanah organik merupakan jenis produk kacang-kacangan yang didapat dari perkebunan terbaik dengan teknik penanaman terpadu sehingga sangat kaya manfaat. Kacang tanah ini mengandung zat asam lemak omega 3 yang baik untuk sehatnya jantung dan organ lain dalam tubuh Anda. Cocok juga untuk digunakan ketika sedang ngobrol santai bersama keluarga dan teman-teman pada saat di waktu senggang. Sebagai tambahan pada sayur, sebagai saus salad ataupun gado-gado, atau sebagai selai alami. Nikmati manfaat dan rasa terbaik kacang tanah dalam Piano kacang tanah organik ini. Dengan berat bersih yaitu 200 gram, Piano dikemas sebaik mungkin dengan kemasan aluminium, oil atau sejenisnya agar produk atau kacang kedap udara dan lebih tahan lama. Harga yang ditawarkan juga tergolong ekonomis, yaitu satu pieces seharga 15.000. Untuk visi misinya, dari visi dulu menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan khususnya kacang kulit di Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan dan kepuasan konsumen melalui karya yang kreatif dan inovatif dari seluruh karyawan yang kompeten. Untuk misinya memuaskan konsumen dengan menyediakan produk kacang organik yang berkualitas dan produk-produk konsumsi dan layanan berkualitas. Menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam hubungan antara perusahaan dengan seluruh mitra usaha. Meningkatkan daya saing dengan fokus pada kualitas, efisiensi dan perbaikan teknologi. Memperkuat corporate brand Piano dengan jaringan distribusi yang merata dalam skala global. Selanjutnya ada strategi bisnis. Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan, PT Piano Indorasa mengemban misi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menciptakan produk-produk dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen di dalam maupun luar negeri. Piano mempunyai pemilihan pasar sangat bermanfaat bagi perencanaan pemasaran. Segmen pasar yang dibidik oleh PT Piano dapat mendistribusikan produknya di seluruh Indonesia. PT Piano saat ini sudah dapat masuk di berbagai area di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan bahkan sudah merambah pemasarannya sampai ke luar negeri. Artinya pemilihan pasar yang dibidik oleh PT Piano telah tepat. Piano dapat membuka distribusi baru agar pangsa pasar yang dibidik semakin luas atau dapat menurunkan harga untuk menarik presentasi pembeli yang dari pasar PT Piano juga. Dan PT Piano juga membidik konsumen memulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan berbagai macam produk yang dimiliki yang dapat dinikmati oleh konsumen dari segala umur. Selanjutnya ada 10 keputusan manajemen operasional antara membandingkan dua perusahaan, yaitu saya membandingkannya dengan PT Garuda Food. Jadi ada dua, yaitu PT Piano Indorasa dan PT Garuda Food. Dalam pengambilan keputusannya, yang pertama ada keunggulan bersaing. Untuk keunggulan bersaing di PT Piano Indorasa memiliki diferensiasi produk menggunakan
MRP atau Manufacturing Resource Planning. Untuk PT Garuda Food memiliki penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning, maka biayanya rendah. Selanjutnya ada perencanaan barang dari PT Piano Indorasa. Ini dikhususkan untuk memproduksi dari berbagai macam kacang kulit organik dari berbagai varian rasa. Untuk PT Garuda Food mempunyai varian dari berbagai jenis kacang dan kemasan yang bervariasi. Untuk kualitasnya dari PT Piano Indorasa, kacang tanah ini mengandung zat asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan organ lain dalam tubuh Anda. Di PT Garuda Food, kacang yang berkualitas dengan tepung dan bahan pilihan lainnya sehingga tercipta rasa yang pas dengan selera rakyat Indonesia. Pada perancangan proses dan kapasitas di PT Piano, karakteristik perusahaan PT Piano Indorasa yakni jenis barang yang diproduksi relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar. Di PT Garuda Food, karakteristik perusahaan di PT Garuda Food ialah yakni jenis barang yang diproduksi relatif besar dan volume produksi yang juga besar. Untuk pemilihan lokasi di pabrik PT Piano tentunya strategis karena memiliki letak yang strategis sehingga mempermudah dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Pemilihan lokasi pabrik di PT Garuda Food itu terletak di kawasan industri dan tersedianya bahan baku dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk perancangan tata letak dari PT Piano itu tata letaknya mendukung otomatisasi produksi yang berfokus pada produksi. Untuk di PT Garuda Food tata letaknya fleksibel dan mendukung karena sudah banyak memakai teknologi khusus. Selanjutnya di perancangan sumber daya manusia dan pekerjaan. Di PT Piano Indorasa, PT Piano bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada produk yang dimiliki. Untuk PT Garuda Food bertujuan untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Untuk manajemen rantai pasokan dari PT Garuda Food, PT Piano Indorasa, itu hubungan dengan pemasok bersifat jangka panjang, tapi pakai untuk pemasok yang sedikit ya. Untuk di PT Garuda Food mempunyai hubungan baik juga dan jangka panjang juga pada pemasok, cuma mereka lebih ke pemasoknya lebih banyak. Untuk persediaan di PT Piano Indorasa, dalam hal persediaan butuh 5 ton kacang dalam hal persediaan. Untuk di PT Garuda Food, dalam hal persediaan butuh 10 ton kacang dalam hal persediaan. Pada penjadwalan dan pemeliharaan, untuk PT Piano Indorasa melakukan pembersihan alat-alat masak dan memperbaiki mesin dalam 1 minggu sekali. Untuk PT Garuda Food memperbaiki mesin dalam 1 minggu sekali. Pada strategi operasi, di model strategi ini untuk PT Piano Indorasa, yaitu pertama ada strategi perusahaan, bisnis, dan analisis eksternal atau internal. Yang pertama ada kacang piano mempunyai banyak manfaat bagi konsumen, yaitu kacang yang dibuat mengandung zat asam lemak omega yang baik untuk sehatnya jantung dan organ lain dalam tubuh. Selanjutnya ada perusahaan siap menjadi produsen berbiaya rendah, meningkatnya persaingan produk, dan keahlian kemampuan pada tenaga kerja. Yang kedua ada misi operasi. Misi operasi itu selalu mencoba inovasi produk baru, mempertahankan kualitas kacang yang baik. Yang selanjutnya, yang ketiga ada kemampuan khusus pada PT Piano, yaitu memiliki bahan baku khusus, yaitu kacang yang sehat dan diolah dengan baik. Lalu ada lagi untuk yang keempat, tujuan operasi. Tujuan operasi mempunyai mutu dari bahan kacang yang berkualitas, pengiriman produk yang cepat, fleksibilitas dalam membuat produk baru. Yang kelima ada proses otomatis dibuat dengan tangan dan mesin, kapasitas yang besar dan mempunyai biaya rendah, persediaan dengan jumlah yang tinggi, tenaga kerja dengan sistem upah yang baik, kualitas pemasok dengan mutu dan harga yang ekonomis. Yang selanjutnya di nomor 6 ada taktik dan hasil, yaitu memilih pemasok tertentu berdasarkan kebutuhan.
dan merubah taktik maupun strategi yang dibutuhkan. Pada tahapan proses pengembangan produk di fase 1 itu ada perencanaan, ada membuat ide, riset, dan membuat ide produk. Di fase kedua ada perancangan sistem, itu membuat desain dan merancang kemasan. Di fase 3 ada perancangan rinci, yaitu menyiapkan peralatan pembuatan kacang organik. Yang fase keempat adalah pengujian dan perbaikan atau testimoni produk kepada konsumen dan evaluasi produk. Di fase kelima itu peluncuran produk, itu ada produk distribusi, produk ke minimarket dan supermarket. Itu ada susunan kegiatan. Selanjutnya yang pertama di aktivitas A ada pembelian bahan baku, itu pendahulu langsungnya tidak ada, yang langsung berlama sesuai 1 minggu. Yang B yaitu pembelian alat dan mesin produksi 3 minggu. Yang C perekrutan tenaga kerja, pendahulu langsungnya A untuk minggu, lamanya yaitu 8 minggu. Untuk D persiapan tempat produksi, pendahulu langsungnya B dan C itu untuk selama 3 minggu. Yang E desain produk kacang piano, pendahulu langsungnya D yaitu 3 minggu. Yang F praproduksi, pendahulu langsung E berlama 2 minggu. Evaluasi hasil produksi, pendahulu langsung F yaitu selama 6 minggu. Untuk produksi massal, pendahulu langsungnya G selama 2 minggu. Pada diagram jaringan AON pada PT Piano Indorasa itu dimulai jalur A berbagi 2 jalur, yaitu A berhubungan dengan C berhubungan dengan D. Selanjutnya yang jalur kedua itu ada B berhubungan dengan D berhubungan dengan E berhubungan dengan F berhubungan dengan G, dan G berhubungan dengan H. Diagram jaringan AOA yaitu di PT Piano Indorasa, yang pertama ada 7 tahapan, 7 nomor, yaitu sama dibagi 2, yaitu A dan B. Untuk A lanjut ke C di nomor 4. Yang B juga lanjut ke D di nomor 5. Pada ada dummy di nomor 2 dan 3, yaitu antara A dan D. Itu selanjutnya di nomor 5 ada E, berlanjut lagi ke nomor 6 itu ada F, dan terakhir nomor 7 untuk jangkauan akhirnya. Selanjutnya di forward pass untuk PT Piano Indorasa, untuk angkanya pertama dibagi 2 jalur, yaitu ada 1 tambah 1. Untuk A ke C ditaruh 1, jadi hasilnya pada semua ini yaitu di angka 25 minggu lamanya di saat perhitungan jumlah semua ini. Ini tetap dibagi 2 A dan B, namun akhirnya tetap berada di 25 minggu. Backward pass juga sama, begitupun sebaliknya, namun ini lebih dikurang perhitungannya, yaitu dari 25 dikurang 2 sama dengan 23, begitupun seterusnya sampai di A dan B dengan 9 kurang 3 6 dan 0 kurang 1 dengan min 1 atau 1. Pada Gantt chartnya tugasnya itu untuk pembelian bahan baku itu ada di minggu pertama, pembelian alat dan mesin produksi itu di minggu 2, 3, dan 4, pengrekrutan tenaga kerja ada di minggu 5 sampai minggu 12. Ada beberapa minggu yang belum terselesaikan, yaitu 9 sampai 12, karena kami terus merekrut tenaga kerja yang akan kami seleksi dan akan terus kami membuka lowongan kerja itu. Pada persiapan tempat produksi yaitu dari minggu 2 sampai minggu 4. Untuk di desain produk kacang piano dari minggu 5 sampai minggu 7.
Pada tahap praproduksi di minggu 8 sampai 9. Untuk praproduksinya itu ada di tahap 8 dan 9. Untuk di evaluasi hasil produksi itu ada di tahap minggu 9 sampai minggu 14, namun minggu 11 sampai 14 masih belum terselesaikan karena kami terus mengevaluasi produk kami. Untuk produksi massal ada di minggu 13 sampai 14. Selanjutnya ada model fungsi operasi. Untuk inputnya kami ada karyawan, peralatan pabrik, fasilitas gedung, material, model, energi, informasi, dan manajerial. Pada proses konversinya yaitu outputnya itu ada piano original, piano kacang, piano taro, piano strawberry, piano anggur, piano vanilla, dan berbagai varian rasa. Untuk umpan baliknya itu penerimaan bahan baku, proses perebusan kacang, pengeringan, pemisaan atau sortir, masakan, pengemasan, dan penyimpanan. Ada random fluctuationnya yaitu seperti hal yang tak diduga, itu penolakan, produk cacat, kemasan rusak, bentuk produk tidak sesuai, dan tidak lolos nilai gizi. Rata-rata bergerak, inilah rata-rata omset pada PT P&O Indorasa. Pada intinya kami bisa mencapai 109.227.000, mencapai omset seperti itu, dan ini adalah di perhitungan dalam 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan terakhir rata-rata bergeraknya ya. Yang di 2 bulan terakhir rata-ratanya yaitu 105.123.000, untuk di 3 bulan terakhir 100.937.066, untuk di rata-rata bergerak 4 bulan itu 105.713.381. Ini untuk jumlah omset PT P&O rentang waktu Maret 2020 sampai Maret 2021. Untuk exponential smoothing rentang waktunya sama, Maret 2020 sampai Maret 2021, yaitu ada ramalan-ramalan jumlah-jumlahnya, jumlah kuartalnya, ramalan yang dibulatkan, itu ada 0,2 dan 0,5. Pada intinya dari bulan 1 sampai bulan 13 kami mendapat di 0,2 yaitu 96.062.946.075. Untuk di 0,5 yaitu 104.608.229.020, karena peramalan sebelumnya yaitu 109.227.000, 109.227.835. Pada produk life cycle, pada awal berdirinya PT P&O Indorasa pada tahun 2010-2011, volume penjualan rendah untuk produk kacang P&O, memberitahu konsumen atas produk baru yang belum dikenal, iklan di media elektronik, percobaan produk langsung kepada masyarakat dengan membagikan produk sampling. Itu pada tahap production atau introduction. Itu keduanya the growth, itu seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2012 sampai 2015 penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat dan masyarakat sudah mengenal P&O kacang kulit, maka usaha promosi yang dilakukan perusahaan tidak seagresif sebelumnya. Terus pada maturity pada tahun 2016 sampai 2019 penjualan masih meningkat dan mencoba inovasi baru dengan mengubah konsep kemasan, dengan mengubah desain dan menambah varian rasa tiramisu dan blueberry. Laba penjualan kacang P&O mulai turun karena hanya ada satu lini produk. Persaingan harga dengan PT Gouda Food menjadi tajam. Pada tahun 2012 yaitu di decline, atau 2021 maksud saya, memperbarui barang fungsinya dengan menambah lini produk yaitu kacang atom P&O, memperbaiki program pemasaran di banyak sosial media seperti promosi ke aplikasi TikTok seiring perkembangan zaman, menghilangkan ukuran kemasan, warna dan model bentuk kacang yang kurang baik, dan menghilangkan sebagian jenis varian kacang yang kurang diminati untuk mencapai laba optimum. Selanjutnya ada total quality management atau Six Sigma. Berawal dari define, yaitu kami terus mencari tahu apa yang diinginkan konsumen, yaitu lini produk agar P&O tidak hanya menjual kacang namun bisa dengan makanan ringan lainnya. Measure, menjaga kualitas dari segi rasa kacang dan mengembangkan lini produk yang diinginkan konsumen agar produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada analyze,
Peano harus memperbarui produk, mengembangkan produk, proses produksi sampai pada distribusi kepada konsumen, dan kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Improve atau desain. Peano akan meningkatkan kualitas dan target yang dicapai, yaitu memperbaiki dari segala lini dan membuat inovasi agar konsumen setia dengan kacang Peano. Selanjutnya ada kontrol, yaitu setelah semuanya dapat diperbaiki dan mendapat hasil, maka PT Peano akan meningkatkan proses standarisasi dan disebarluaskan dan dijadikan pedoman kerja standar serta kepemimpinan dan atas tanggung jawab. Selanjutnya ada tata letak pabrik. Berikut adalah tata letak pabrik dari PT Peano Indorasa. Berawal dari pintu masuk atau keluar pabrik, kemudian terdapat fasilitas kantor untuk para staf, administrasi, dan tidak lupa fasilitas toilet untuk para pekerja, fasilitas, ruangan, dan bahan baku utama yaitu kacang kulit organik. Kemudian kacang dipindahkan ke ruang tanah pasir untuk dilakukan pengayakan dan dipindah ke ruang pencampuran dan pengadukan agar tercampur rata. Setelah itu dilakukan perebusan agar kacang steril dan dipindahkan ke ruang penggorengan agar kacang menjadi garing. Lalu dipindahkan ke ruangan pengolahan varian rasa dengan mesin yang akan menghasilkan berbagai rasa seperti Peano original, coklat, taro, stroberi, anggur, dan vanila. Lalu dilakukan pengemasan dan akan dipindahkan ke gudang agar produk dapat awet dan terjaga. Selanjutnya ada denah dan strategi lokasi pabrik, yaitu ada PT Peano Indorasa berada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya berada di kawasan Jakarta Industrial Center. JIC adalah kawasan industri besar pertama yang ada di DKI Jakarta. PT Peano berada di lokasi yang strategis, yaitu di daerah kawasan industri, agar akses para pemasok akan dengan mudah untuk masuk tanpa ada hambatan kemacetan. Karena di lingkungan kawasan ini akses jalan alternatif untuk kendaraan umum dibatasi, maka aktivitas yang berada di kawasan JIC ini bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada diagram alur produksi, yaitu tanah pasir secukupnya, ada sediakan kacang kulit yang sudah kering, lalu panaskan tanah pasir di atas wajan selama 15 menit. Setelah itu panas, masukkan kacang kulit ke dalam tanah pasir sambil diaduk-aduk selama 20 menit. Perebusan kacang tanah, penggorengan, pengolahan varian rasa dengan teknik mesin, itu selanjutnya pendinginan, lalu pengemasan kacang Peano, lalu penyimpanan dan pendistribusian. Selanjutnya ada pengukuran kerja. Saya menggunakan metode sampling, itu total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan produk kacang Peano adalah 480 menit. Dari apartemen infeksi diperoleh informasi jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 100 unit. Presentasi jam kerja efektif 85%, presentasi waktu kosong 15%, indeks kinerja LC 110%, total waktu allowance 15%, dan diminta menentukan waktu standar untuk membuat produk kacang Peano ini, yaitu 480 menit, ada 420 menit, 85%, 15%, 110%, dan 15%. Untuk perhitungannya yaitu 480 dikali 0,85 dikali 1,1 dibagi 1000 yaitu 0,4488. 0,4488 dikali lagi dengan 1 tambah 0,15 yang hasilnya 52 detik per unit. Selanjutnya ada pembagian sel kerja. Itu ada ruangan kacang tanah, ada 5 tenaga kerja langsung yang bertugas untuk memsortir kacang tanah agar kualitas kacang tetap terjaga, bentuk dan kebersihannya. Itu di ruangan tanah pasir, di ruangan ini ada 3 tenaga kerja langsung yang mensortir tanah pasir untuk dipakai pada saat pencampuran kacang tanah. Itu ruangan pencampuran dan pengadukan, ada 5 tenaga kerja langsung yang bertugas mencampurkan bahan kacang dengan tanah pasir yang telah disortir dengan cara diaduk selama 20-30 menit sesuai kebutuhan. Itu ada ruang perebusan penggorengan, ada 5 tenaga kerja langsung yang bertugas untuk menggoreng dan merebus kacang Peano. Itu ada ruangan pengolahan varian rasa dengan mesin, itu ada 4 tenaga kerja langsung yang bertugas untuk mengolah dan proses kacang Peano dengan macam-macam varian rasa original, coklat, taro, stroberi, anggur, dan vanila menggunakan mesin agar cepat dan efisien. Ruangan pendinginan, di ruangan ini ada 3 tenaga kerja langsung yang bertugas menetralisir dan mendinginkan produk kacang Peano dengan ruangan besar yang dingin agar kacang menjadi awet dengan waktu yang tahan lama. Selanjutnya ruangan pengemasan, ada 5 tenaga kerja langsung yang bertugas untuk mengemas kacang Peano dengan desain kemasan varian rasa yang berbeda-beda lalu di packing sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada gudang, itu ada 4 tenaga kerja langsung yang bertugas untuk menyimpan dan mencatat barang keluar masuk dan mengatur pesanan konsumen yang akan diantar oleh tim pengiriman. Selanjutnya ada penerapan manajemen rantai pasok, yaitu dari pemasok kacang tanah, itu ada CV kacang subur mengirim kacang tanah organik ke PT Peano sebagai persediaan bahan baku yang akan diolah menggunakan mesin menjadi kacang yang sehat dan akan diberi varian rasa.
Selanjutnya ada pemasok tanah pasir, itu PT Pasir Raya mengirim tanah pasir ke pabrik PT Piano sebagai persediaan bahan baku untuk bahan pencampuran kacang tanah yang sudah diayak. Pabrik PT Piano Indorasa, proses produksi dari semua bahan baku kacang tanah, tanah pasir, pencampuran, perebusan, penggorengan, dan pengolahan dengan mesin sampai pengemasan. Gudang bahan baku setelah melalui proses produksi, bahan jadi dan bahan baku dari masuk akan disimpan di gedung bahan baku. Selanjutnya ada pabrik bahan jadi, bahan baku yang sudah melalui proses produksi sampai terciptanya kacang piano. Distributor mendistribusikan kacang piano ke toko supermarket seperti Carrefour dan Giant, begitupun juga di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart di daerah wilayah tertentu. Carrefour dan Giant menerima pasokan produk kacang piano dari distributor yang telah mengirim melalui pabrik PT Piano Indorasa. Indomaret dan Alfamart menerima pasokan produk kacang piano dari distributor yang telah mengirim melalui pabrik PT Piano Indorasa. Dan yang terakhir ada konsumen akhir, yaitu membeli produk kacang piano dari supermarket dan minimarket sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada strategi biaya rendah. Untuk tujuan suppliernya selalu berusaha menawarkan harga ekonomis pada pelanggan untuk kacang piano dengan berbagai varian rasa agar pelanggan dapat merasakan lezatnya kacang piano. Selanjutnya ada kriteria pokok dalam memilih, yaitu kacang piano memilih untuk mengutamakan pemilihan biaya rendah karena biaya pembuatan dan pengolahan kacang tidak terlalu besar biayanya, maka dari itu kacang piano masih setia dengan harga 15.000 dengan ukuran 200 gram. Tidak lupa juga kami menetapkan pembelian 2 gratis 1 yang bertujuan untuk kenyamanan para pelanggan. Karakteristik proses, kacang piano lebih memanfaatkan rata-rata penggunaan mesin pengolah varian rasa, yaitu dengan memaksimalkan SDM yang bertugas dan kemampuan produksi pada mesin pengolahan varian rasa kacang. Karakteristiknya persediaannya, kacang piano berusaha meminimalisasi biaya persediaan dengan mengurangi produk kacang piano dengan varian rasa yang kurang diminati pelanggan. Tentunya kacang piano telah mempunyai hubungan baik pada masuk, maka biaya rantai masuk untuk kacang tanah pasir cenderung rendah. Karakteristik lead time, yaitu kacang piano mengurangi lead time dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kacang piano juga menggunakan metode factory production lead time, yaitu jumlah waktu yang efisien, yaitu 1 hari untuk produksi 2.500 piece kacang piano dan mengirimkan produk jika semua produk telah terkemas dengan baik. Karakteristik desain produk, piano kacang berusaha memaksimalkan kinerja SDM yang ada dengan selalu memproduksi kacang piano lebih banyak dari biasanya agar mempunyai cadangan stok penjualan. Begitupun juga bertujuan untuk meminimalkan biaya harga pasok dan hemat biaya overhead pabrik. Strategi rantai pasok, PT Piano Indorasa menggunakan strategi sedikit masuk karena perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, yaitu dari CV Kacang Subur sebagai pemasok kacang, dari PT Pasir Raya sebagai pemasok, sehingga hubungan bisnis juga dijaga komunikasinya. Walaupun hanya sedikit masuk, tapi dengan cara ini PT Piano Indorasa menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang berkomitmen dan setia kepada PT Piano, di mana nantinya akan menguntungkan perusahaan di kedua belah pihak, yaitu PT Piano Indorasa sebagai vendor bisa mendapatkan biaya rendah dari supplier atau pemasok karena adanya hubungan bisnis jangka panjang. CV Kacang Subur dan PT Pasir Raya sebagai masuk bisa belajar memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan menguntungkan perusahaan. Ini adalah sistem distribusinya, sama seperti tadi alurnya, yang ujungnya sampai ke Carrefour, Giant, Alfamart, Indomaret, dan toko kelontong pada dagang kaki 5 dan toko grosir lainnya. Selanjutnya ada penerapan e-commerce di aplikasi Piano Store, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi informasi semakin pesat dalam segala bidang. Perkembangan teknologi informasi ini tentu mendukung pula adanya suatu aplikasi penjualan yang dapat mengolah data secara cepat, tepat, akurat, dan tentu saja bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, yaitu aplikasi Piano Store. Konsumen bisa mengakses aplikasi tersebut melalui Play Store dan App Store, karena aplikasi ini tidak hanya menjual macam-macam varian kacang organik, namun juga melayani berbagai kebutuhan seperti pulsa, token listrik, kuota, pemesanan tiket hotel, dan lain-lain. Kegiatan ini berbasis aplikasi e-commerce dan tentunya melibatkan jangkauan B2B atau business to business. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.